Ya, kita bersama-sama kembali dalam video pembelajaran. Kali ini saya akan memberikan materi analitika lingkaran mengenai hubungan kedudukan titik, garis, dan lingkaran terhadap lingkaran. Jadi, kedudukan titik terhadap lingkaran dia berada di mana, kedudukan garis terhadap lingkaran, dan kedudukan lingkaran terhadap lingkaran. Sebuah lingkaran berpusat 0,0 dan jari-jari R, di mana ada sebuah titik dan titik H, maka kalau saya kuadratkan X-nya ditambah Y-nya dikuadratkan, dia akan lebih kecil dari jari-jari lingkaran. Maka titik itu berada dalam lingkaran. Kalau berpusat di 0,0 dan jari-jari R, dan ada sebuah titik di lingkaran, titik H, maka H kuadrat tambah K kuadrat itu sama dengan R kuadrat. Ini titik berada pada lingkaran. Kalau sebuah titik lingkaran berpusat di 0,0 dan jari-jari R, di mana titik itu berada di luar lingkaran, maka H kuadrat tambah K kuadrat lebih besar dari R kuadrat. Ini berada di luar lingkaran. Oke? Berikutnya, kalau sebuah lingkaran berpusat di A, B dengan jari-jari R dan sebuah titik di dalam lingkaran H, K, maka H kurang A kuadrat ditambah K kurang B kuadrat itu lebih kecil dari R kuadrat. Ini titiknya berada di dalam lingkaran. Kalau saya masukkan ke dalam bentuk persamaan umum lingkaran, di mana semua X saya ganti dengan A dan semua Y saya ganti dengan K, maka H kuadrat tambah K kuadrat tambah AH tambah BK tambah C itu lebih kecil dari 0. Nah, itu tadi di dalam lingkaran. Kalau berpusat di A, B dan berjari-jari R, dan dia berada pada lingkaran titik H, K, maka H kurang A kuadrat tambah K kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini berada di lingkaran. Nah, kalau bentuk umumnya, maka dia juga berbentuk sama dengan semua X saya ganti dengan H, semua Y saya ganti dengan K, jadi sama dengan 0. Itu berada pada lingkaran. Kalau berpusat di A, B dengan jari-jari R, dan titik H, K berada di luar, maka H kurang A kuadrat tambah K kurang B kuadrat lebih besar dari R kuadrat. Maka titik ini berada di luar lingkaran. Dalam bentuk umum, saya masukkan X dan Y-nya, maka H kuadrat tambah K kuadrat tambah A kali H, tambah B kali K tambah C lebih besar dari 0. Ini tadi hubungan titik dan lingkaran. Selanjutnya kita akan melihat hubungan garis dan lingkaran. Y sama dengan MX tambah N. Ini adalah persamaan linear, persamaan garis. X kuadrat tambah Y kuadrat tambah X tambah BY tambah C sama dengan 0. Ini adalah persamaan bentuk umum lingkaran. Saya substitusikan nilai Y, MX tambah N. Jadi nanti semua Y ini saya ganti dengan MX tambah N. Maka Y itu saya ganti MX tambah N, Y saya ganti MX tambah N. Sudah itu saya jabarkan MX tambah N, berarti MS kuadrat tambah 2MX tambah N kuadrat. B, saya kali masuk ke dalam BMX tambah BN. Sudah itu saya satukan koefisien X kuadrat tersendiri, koefisien X tersendiri, dan konstanta tersendiri. Di mana persamaan kuadrat itu AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, dengan diskriminan B kuadrat kurang 4AC, di mana A-nya itu adalah M kuadrat tambah 1, B-nya itu 2MN tambah A tambah BN, C-nya itu N kuadrat tambah BN tambah C. Sehingga apabila sebuah garis memotong lingkaran, diskriminannya itu lebih besar dari 0. Apabila sebuah garis menyinggung lingkaran, maka diskriminannya sama dengan 0. Apabila sebuah garis tidak menyentuh lingkaran atau saling lepas dengan lingkaran, maka diskriminannya lebih kecil dari 0. Jadi kita harus mengingat kembali diskriminan yang lebih besar dari 0 memotong 2 titik, diskriminan sama dengan 0 memotong di 1 titik, diskriminan kecil dari 0 tidak memotong titik. Ya. Sudah itu hubungan antara lingkaran dengan lingkaran. Dua buah lingkaran saling lepas. Di mana ini jarak P1 dan R1, ini jarak P2 dengan R2. Maka jarak panjang dari P1 ke P2 itu pasti lebih besar daripada
besar nilai dari jari-jari pertama ditambahkan dan jari-jari kedua. Kalau ada sebuah lingkaran dan di dalamnya ada sebuah lingkaran kecil yang tidak menyentuh atau menyinggung lingkaran serta lebih jari-jarinya, diameternya jari-jarinya lebih kecil daripada setengah jari-jari atau diameternya lebih kecil dari jari-jari lingkaran besar, maka jarak dari pusat lingkaran besar ke pusat lingkaran kecil pasti akan lebih kecil daripada hasil pengurangan dari jari-jari pertama dikurangi jari-jari kedua. Nah, kalau sebuah lingkaran menyinggung lingkaran besar, lingkaran kecil ini menyinggung lingkaran besar dan diameternya sama dengan jari-jari, diameter lingkaran kecil ini sama dengan jari-jari lingkaran besar, maka jarak dari pusat kedua lingkaran itu sama dengan hasil pengurangan atau nilai dari jari-jari pertama dikurangi dengan jari-jari kedua. Kalau kedua lingkaran saling bersinggungan dengan pusat P1, R1 dan jari-jari R1, pusat P2, jari-jari R2, maka jarak pusat kedua pusat ini itu sama dengan jumlah kedua jari-jarinya. Kalau sebuah lingkaran berpotongan dengan P1, R1, pusatnya itu P1, R1 itu jari-jari, P2 itu lingkaran kedua, pusatnya R2 jari-jari lingkaran kedua, maka jarak antara pusat lingkaran pertama dan lingkaran kedua berada antara hasil pengurangan jari-jari lingkaran pertama dan kedua dengan jumlah kedua jari-jari lingkaran. Ini dia berpotongan. Oke? Nah, kita lanjut ke contoh. Contoh pertama. Carilah posisi lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat dari titik 2,3, min 1,2 dan 5,6. Jadi kita mulai dulu dengan 2,3. 2,3 saya masukkan ke X kuadrat tambah Y kuadrat dapat 13. Sehingga dia sesuai X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 13, maka titik berada pada lingkaran. Sudah itu titik min 1,2. Berarti saya masukkan X saya ganti min 1, Y saya ganti 2 dapat 5. Di mana dia lebih kecil dari 13. Lebih kecil dari 13 berarti berada di dalam lingkaran. Kalau titik ketiga 5,6. Saya gantikan X5, Y6, saya dapat 61. Karena dia lebih besar dari 13 berarti dia berada di luar lingkaran. Karena kan 13 jari-jari pangkat 2 ya, R kuadrat. Berikutnya, contoh kedua. Carilah posisi titik S 2,5 terhadap lingkaran X kurang 1 kuadrat tambah Y kurang 2 kuadrat sampai 64. Jadi sama yang tadi, titik 2,5 ini kita masukkan ke X kurang 1, Y kurang 2, di mana X-nya saya ganti dengan 2, Y-nya saya ganti dengan 5. Nah, berarti 2 kurang 1, 1, 5 kurang 2, 3, 3 pangkat 2, 9. 1 tambah 9, 10. Maka, karena 10 lebih kecil daripada 64, maka dia berada dalam lingkaran. Oke. Ya, contoh ketiga, carilah posisi titik M terhadap lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat. Oke. Nah, berarti saya masukkan titik 5,-1, X saya ganti dengan 5, Y saya ganti dengan min 1. Nah, jadi X saya ganti dengan 5, Y saya ganti dengan min 1, saya dapat 37. 37 itu lebih besar daripada 0. Maka titik berada di luar lingkaran. Nah, berarti titik M-nya ini berada di luar lingkaran. Oke. Kalau dia kalau dia dapat minus, berarti titik M-nya berada di dalam lingkaran. Kalau dapatnya juga 0, berarti titik M-nya berada berada pada lingkaran. Kita lanjut. Kita mencari posisi garis X tambah D terhadap lingkaran X tambah 2 kuadrat tambah Y kurang 1 kuadrat sama dengan 9. Jadi kita mencari dia menyinggung, memotong, atau saling lepas. Jadi Y sama dengan X tambah 2. Saya masukkan ke dalam, kita substitusikan ke sini. X tambah 2 kuadrat tambah Y kurang 1 kuadrat.
Jadi Y-nya saya ganti dengan X tambah 2. Ya, Y saya ganti X tambah 2. Maka dia menjadi X tambah 2 kuadrat tambah X tambah 1 kuadrat sama dengan 9. X kuadrat tambah 4X tambah 4 kita jabarkan. X kuadrat tambah 2X tambah 1 ini yang dijabarkan. Kita dapatkan 2X kuadrat. 4X tambah 2X 6X. 4 tambah 1 5. 5 kurang 9. Karena pindah ya. Nah, jadi dapatnya 2X kuadrat tambah 6X kurang 4. Semua bisa dibagi 2. Kita bagi 2 saja semuanya. Maka kita dapatkan A-nya 1, B-nya 3, C-nya min 2. Kita cari diskriminannya. Diskriminannya itu 17, lebih besar dari 0. Maka garis memotong lingkaran. Ya. Contoh selanjutnya. Tentukan kedudukan lingkaran X kurang 1 kuadrat tambah Y kurang 4 kuadrat sama dengan 16 terhadap lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9. Jadi X kurang 1 kuadrat tambah Y kurang 4 kuadrat sama dengan 16. Ini pusatnya 1,4, jari-jarinya 4. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9, pusatnya 0,0, jari-jari 3. Jadi jarak pusatnya, nah, pusat 1 kurang 0 kuadrat ditambah 4 kurang 0 kuadrat. Jadi X saya kurangi X, Y saya kurangi Y. Hasilnya akar 17. Sudah itu saya cari jumlah jari-jari dan selisih jari-jari. Jumlah jari-jari itu 7. 4 tambah 3, jari-jarinya 4 tambah 3. Selisih jari-jari 1, 4 kurang 3. Maka akar 17 ini berada pada posisi antara 1 dengan 7. Karena 1 pangkat 2, 1, 7 pangkat 2, 4, 9. Ini kalau saya pangkat 2 akar 17. Karena dia berada di antara selisih dan jumlah dari kedua jari-jari lingkaran, maka lingkaran tersebut saling berpotongan di 2 titik. Ya, oke. Sampai di sini pembelajaran kita. Apabila ada yang kurang jelas dan tidak dimengerti, boleh menghubungi saya di nomor telepon 081 343 6516 777. Ya, sekian pembelajaran kita. Semoga semua ini bermanfaat. Terima kasih.